selamat datang di Langganan Jalan Channel. Masih dari area puncak. Kalau di video sebelumnya kita habis jalan-jalan virtual di Cimory Riverside sambil tunggu jam deket check-in, sekarang kita akan langsung menuju ke hotel. Kali ini aku akan staycation di salah satu hotel mewah yang ada di puncak, yaitu Pullman Hotels and Resort yang terletak di Vimala Hills. Ini tuh salah satu hotel yang dari dulu aku pengen banget bisa nginep di sini, karena kalau aku lihat story di sosial media orang-orang tuh kayaknya seru banget ya. Apalagi ada area untuk kita bisa kasih makan rusa secara gratis, dan ini bakalan cocok banget sih buat anak-anak. Aku akan nginep selama 3 hari 2 malam, jadi kalian juga bisa ikutan staycation virtual untuk lihat Pullman secara keseluruhan. Ada fasilitas apa aja sih? Seru nggak sih? Atau jangan-jangan habis ini kalian pingin deh ikutan staycation di Pullman? Dari bagian gerbang depan Vimala kalau masuk tuh ternyata jauh banget. Cuman udara di sini tuh segar, dan di sisi kanan itu kayak ada taman besar gitu ya. Semoga bisa kesana juga, soalnya ini tuh cuacanya mendung banget, karena pas tadi sebelum jalan ke sini tuh pas banget habis hujan deras lagi, karena dari tadi pagi tuh emang hujan reda terus. Jadi sepanjang hari tuh kayak meskipun pagi udah berasa gelap. Nah, ini udah mulai kelihatan tulisan-tulisan Pullman, berarti hotelnya udah deket nih. Sebelum masuk ke area hotel, permisi dulu ya sama Pak Security-nya. Nah, di area depan pos security itu ada informasi juga paket acara iftar bersama, karena aku tuh kesini pas banget libur sebelum Ramadan hari pertama mulai. Jadi emang masih baru banget nih. Dari pos security tadi aku langsung ambil jalan ke kanan aja, terus aku langsung masuk aja. Tiba-tiba kok udah di area lobby ya, terus kok nggak ada area parkirnya. Ternyata setelah aku tanya, kalau kita mau parkir mobil itu seharusnya dari area pos security tadi langsung belok ke kiri. Nanti kita tinggal ikutin jalan aja dan ambil jalan yang turunan, itu udah masuk ke area parkir mobilnya. Area parkirnya luas kok, karena ini jadi satu sama area parkir hall, jadi nggak perlu khawatir nggak dapat tempat parkir. Dari area parkiran untuk ke lobby hotel tuh kita bisa jalan kaki atau bisa naik buggy atau tram. Ini ada area pick up drop off-nya, jadi nanti security di sini akan bantu kita untuk panggilin jemputan kita. Nah, seru banget sih, ini baru pertama kali masuk udah dapat hiburan naik tram. Untuk naik tram atau naik buggy itu nanti akan tergantung berapa banyak orang yang akan dijemput atau diantar ke area parkiran ya. Kalau misalkan banyak akan pakai tram, kalau sedikit pakai buggy. Nah, untuk jam operasional buggy itu benar-benar 24 jam, jadi nggak khawatir kalau kalian mau keluar malam-malam. Tapi kalau untuk tram itu nggak 24 jam, cuman aku lupa sih tadi sampai jam berapa. Sekarang udah sampai lobby, jadi mau coba langsung check-in, barangkali ada kamar yang udah ready. Dekorasinya itu juga udah masuk dekorasi Ramadan ya. Sambil tunggu suami check-in, aku mau lihat-lihat dulu di area ini ada apa aja. Keluar pintu dekat resepsionis kita bisa lihat Pullman Local Market. Di sini tuh jualannya macam-macam ya. Dan di area bagian depannya itu ada satu area view, di mana sebenarnya kalau pas cuacanya cerah itu kita bisa lihat Gunung Salak, cuman karena mendung jadi nggak kelihatan apa-apa. Dan di dekat Local Market itu ada papan, di mana di papan itu tuh kita bisa lihat semua activities yang disediakan di Pullman. Jadi activitiesnya itu dari anak-anak, remaja, sampai dewasa. Ada activities yang berbayar, tapi banyak juga yang free loh. Karena kamarnya belum ready, jadi aku mau ambil welcome drinknya dulu di area Salak Bar and Lounge yang ada di lantai yang sama dengan lobby. Lobby di sini tuh letaknya ada di lantai 5 ya. Dari area Salak Bar ini sebenarnya kita bisa lihat view Gunung Salak kalau pas cuacanya lagi cerah. Sambil nikmatin welcome drink, aku juga mau kasih info yang menarik nih. Kalau nginep di sini, kita tuh dapat voucher foto. Jadi ada sesi foto 30 menit sama fotografer. Nanti kita dapat satu foto plus frame-nya. Untuk jadwalnya bisa langsung booking di area foto service. Waktu check-in kita juga langsung dikasih map. Jadi dari map ini kita bisa tahu ada area apa aja di sini, terus ada di lantai berapa, dan juga untuk activity-nya tuh kita bisa scan dari barcode yang ada di map ini. Gak lama di info kalau kamarnya udah ready, jadi langsung aja aku cari kamarnya. Aku dapat di area Agung, dan ini ada di lantai 1. Tadi pas mau kesini tuh agak sempat muter-muter dan agak bingung juga karena harus ganti lift, jadi gak bisa langsung dari lift lobbynya. Nah, ini kamar aku. Sekarang kita langsung room tour dulu ya. Setelah buka pintu kamar, udah bisa langsung kelihatan tempat area koper dan sendalnya. Di bagian kiri juga ada lemari, isinya sih standar aja. Ada meja setrikaan, slipper, dumbbell, dan juga ada timbangan badan.
Dari area ini ke area bathroom itu ada sliding door kayunya. Dan di bagian kiri ini ada area toilet keringnya. Ada pintu kacanya juga tapi nggak ada penguncinya. Terus ini di area wastafelnya ada body lotion, ada liquid soap. Untuk perlengkapan lain seperti sikat gigi, sisir, kapas, cotton bud itu ada di box ini. Dan hair dryer juga ada, tapi hair dryernya yang harus dicolok sendiri ya, bukan yang langsung taruh pakai. Ini area kamar mandi basahnya atau area showernya. Di sini udah ada sabun, shampoo, dan conditioner. Terus ada juga space yang bisa dipakai kalau misalkan bawa sabun sendiri. Jadi udah enak ya ada tempatnya. Kok nggak pilih yang ada bathtubnya kak? Ya kita pilih kamar sesuai budget aja sih ya. Sekarang menuju ke area main bedroom. Ini kamar yang aku pilih itu adalah twin bed. Dan di bagian depan kamar hotelnya itu ada juga tempat space buat duduk-duduk santai, bisa buat sambil ngopi, ngeteh. Terus ada juga jemuran untuk baju basahnya. Ini area dalamnya untuk TV itu pakai TV kabel dan banyak juga channel anak-anaknya. Di area minibar ada juga coffee maker, kettle. Terus di bagian bawahnya itu juga ada kulkas ya, standar ya. Overall oke sih, cuman aku kurang suka di bagian ini. Jadi ini tuh tirai yang untuk nutupin di area showernya, tapi lokasinya malah ada di main bedroom. Setelah tadi sempat istirahat sebentar, sekarang aku mau ajakin kalian jalan-jalan untuk lihat apa aja sih fasilitas yang ada di hotelnya. Area pertama yang aku mau tunjukin adalah area swimming pool. Di hotel ini tuh ada 3 area kolam renangnya dan semuanya itu lokasinya ada di lantai 3. Pool pertama adalah infinity pool. Di sini kedalaman airnya itu 1,2 meter dan ini air dingin. Disebut infinity pool karena memang size-nya tuh nggak terlalu besar dan areanya itu lebih private dibandingin yang lainnya. Area pool yang kedua namanya adalah Paddy Pool and Bar. Pool ini cukup besar, kedalaman airnya juga sama di 1,2 meter dan ini rata semua. Jadi memang kolam renang di sini tuh paling dalam cuman 1,2 meter aja. Dan untuk di Paddy Pool ini semuanya juga air dingin. Untuk pool ini areanya lebih ke tengah ya, jadi nggak terlalu private. Tipikal kolam renang di sini emang bentuknya bukan yang kotak atau persegi panjang gitu. Jadi memang mayoritasnya tuh ada aksen-aksen tanamannya di tengah-tengah. Dan di area ini juga ada Paddy Pool Bar. Jadi kalau misalkan kalian udah capek berenang atau nggak mau berenang mau nongkrong aja bisa banget nih di area pool bar ini. Pool yang ketiga namanya adalah family pool. Sesuai dengan namanya pastinya ini jadi pool favorit keluarga-keluarga yang pada nginep di sini. Untuk area family pool ini memang size-nya itu besar banget dan banyak banget anak-anak yang main di sini. Menurutku ini pool yang paling rame sih di antara ketiganya dan memang ini mungkin pool yang paling seru juga ya. Area family pool ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada bagian yang kedalaman airnya itu 1,2 meter dan air dingin, ada yang 60 cm dan air dingin. Tapi kalau nggak tahan air dingin ada juga kolam di tengahnya itu air hangat dengan kedalamannya 60 cm. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Family pool ini letaknya deket banget sama kids playground dan juga pas di depan area Damar Resto. Lanjut jalan ke arah kids playground. Di sini tuh ada satu area di mana anak-anak bisa main pasir, terus bisa lihat beberapa hewan yang ada di sini. Cuman hewan yang ada di sini tuh hanya dikeluarkan saat weekend dan itu cuma di pagi hari aja. Lokasi ini tuh cuma lurusan dari area family pool yang tadi ya. Jadi lengkap banget kan, habis main berenang deh. Sekarang kita udah sampai di area kids playground yang semi outdoor. Di sini itu ada mini trampolin, terus ada trek mobil-mobilan dan ada beberapa permainan yang lain. Bagian lantainya juga sudah dilapisi, jadi kalau anak-anak jatuh di sini pun termasuk aman ya. Sekarang kita masuk ke area dalamnya. Di area indoornya pun juga nggak kalah seru. Yang pastinya kalau di dalam sini pasti lebih dingin lah ya. Tapi banyak juga permainan yang bisa ditemukan di sini. Terus banyak juga meja, kursi. Jadi anak-anak tuh bisa sambil duduk sambil main, explore apapun yang mereka suka di sini. Dan banyak banget loh kids activities yang disediakan di sini, mulai dari dekorasi donat, ada kelas sulap dan activities menarik lainnya. Di area ini tuh juga disediakan nursery room dan ini bisa ditutup. Jadi aman banget ya untuk para mamis yang mau kesini. Malamnya aku sempetin jalan-jalan bentar keliling hotel sambil ambil beberapa foto. Selamat pagi. Pagi ini cuacanya cerah banget, udaranya sejuk, pokoknya enak banget deh. Pagi ini rencananya aku mau jalan-jalan keliling hotel, lanjut breakfast, berenang, terus nanti agak sorean mau ke Deer Park juga mau kasih makan rusa.
Kalau tadi keluar dari pintu area bedroom, sekarang keluar dari pintu bagian depan, jalan dikit ternyata ada area permainan juga di sini. Tapi untuk di area ini khusus untuk anak-anak yang usianya lebih besar. Aktivitinya itu ada archery, ada paintball, dan juga ada mini golf. Semua permainan yang ada di area ini tuh berbayar ya. Tapi kalau misalkan kalian punya anak yang udah lebih besar, bakalan seru banget sih bisa main bareng sama anak di sini. Entah tadi aku tuh habis muter-muter kemana, tiba-tiba aku sampai ke sini. Bangunannya tuh lucu ya. Dindingnya tuh dibikin motif batu gini. Ternyata ini tuh area Pullman Spa. Tapi untuk ke tempat spanya mesti turun tangga dulu. Motif dan warna dinding di dalamnya pun juga menurut aku unik sih. Sampai di bawah emang nuansa pilarnya tuh batu-batu gitu. Dan tempatnya sepi. Ini spotnya bagus juga kalau mau dipakai buat foto-foto. Lebih banyak kedengeran suara gemercik air aja sih kalau di sini, dan nggak terlalu banyak orang yang lalu lalang, jadi emang enak banget ya buat tempat spa. Tapi kalau misalkan kalian mau spa di sini tuh ini berbayar ya. Pagi ini cuacanya cerah banget, nggak ada hujan sama sekali, makanya view Gunung Salak pun bisa kelihatan dengan sangat jelas. Tempat ini juga jadi salah satu spot foto favorit di hotel ini. Lanjut ke area gym, ini masih pagi tapi area gym di sini tuh udah lumayan rame. Alat-alat olahraga yang di sini juga lumayan lengkap ya. Dan yang boleh pakai alat-alat yang ada di sini tuh hanya untuk orang yang usianya udah 12 tahun ke atas. Kalau misalkan nggak mau olahraga fisik yang berat, ada juga kelas yoga, stretching, dan ini free. Jadwalnya tersedia di area depan gym. Sekarang aku mau sarapan dulu. Untuk sarapan lokasinya ada di Dama Resto. Ini resto yang posisinya itu nempel sama family pool. Begitu masuk di bagian depan resto, nuansanya tuh udah Indonesia banget ya. Dan ternyata area restonya itu besar. Makanan yang disediain di sini tuh banyak banget ya jenisnya. Ada salad, bubur kacang hijau, roti, donat, Asian food, Western food, Indonesian food. Ada jajanan pasar juga, ada jamu, dan masih banyak lagi. Ini sih kalau aku sebutin satu-satu bakalan ada yang kelewat juga karena saking banyaknya. Tapi yang pasti kalau breakfast di sini bakalan penasaran untuk coba banyak jenis makanan yang ada di sini. Dan di dalam ini tuh ada satu counter di mana kita tuh bisa request untuk dimasakin mie atau kue tiaw, tapi kita tuh pilih sendiri isinya. Jadi setelah kita pilih nanti akan langsung dimasakin di tempat. Jadi pas dapet tuh kita bener-bener dapat makanan yang baru matang. Uniknya di sini tuh kalau kita bawa anak kecil, meja kita bakalan didatengin sama kakak pesulap yang akan kasih beberapa pertunjukan sulap di meja sesuai dengan yang udah dipilih sama anaknya. Ini sih bukan cuma anaknya yang seneng ya, orang tuanya juga pasti bakalan seneng sih, paling nggak ada tontonan gitu sambil makan. Kalau makan di sini tuh bisa duduk di dalam maupun di area luarnya. Kalau makan di area luar, kita bisa sambil liatin family pool juga. Jadi ini kalau aku jalan terus keluar dari resto, udah bisa langsung lihat area family poolnya. Pagi ini di area kolam air hangatnya tuh rame banget karena penasaran, jadi aku samperin aja. Ternyata kalau weekend dari jam 9 sampai jam 11 kolam itu akan diisi full bola-bola dan ada stand free popcorn di area ini. Jalan ke arah area kids playground, ini kemarin yang waktu kesini masih pada sepi karena ini weekend dan pagi hari, jadi area hewannya itu udah nggak kosong lagi karena udah pada dikeluarin. Di sini tuh ada beberapa ekor burung, terus ada marmut, ada kelinci, dan juga ada kura-kura. Langsung ke area Kids Club, di sini udah rame banget karena memang banyak anak-anak yang lagi ikutan activity donut decorating. Setelah kelas ini selesai, akan lanjut ada kelas Magic Show and Trick. Magic kelasnya dibawain sama kakak sulap yang tadi keliling pas di area breakfast. Di kelas ini tuh anak-anak diajak berinteraksi, dan di akhir acara nanti anak-anak akan dikasih tahu beberapa trik sulap yang dilakukan selama kelas ini. Sekarang udah jam 2 lebih, nanti aku mau naik tram warna merah itu ke Deer Park, tapi jadwalnya masih jam 3. Ini tuh tinggal keluar lobby aja terus nyebrang. Di Pullman ini juga ada Teens Club ya, letaknya pas di tempat area tunggu tram. Jadi sambil tunggu jam 3 aku masuk dulu ke area Teens Clubnya. Begitu masuk, ada banyak sepeda listrik dan skuter, sebagian besar free boleh dipakai tapi nggak boleh boncengan. Kalau mau boncengan bisa sewa skuter, harganya 100.000 per 1 jamnya. Di area kanan ini bisa banget buat main PlayStation dan juga board games. Terus ternyata di situ tempat mainnya tuh banyak banget ya, dan di area ini kalian bisa menemukan tempat main kayak basket, pingpong, biliar, dan ini tuh semuanya free. Tapi ini kayaknya yang lebih banyak terhibur tuh orang tuanya ya daripada anak-anaknya, karena lebih banyak orang tua yang lagi pada main di sini nih. Di area luar juga ada tempat main pingpong dan juga ada ruang karaoke loh. Jadi kalau mau nyanyi-nyanyi boleh banget nih ke sini.
Di sini juga ada papan soccer. Terus kalau di area ini tuh lebih banyak ke play art. Jadi bisa warnain kaos, terus tote bag, gantungan kunci dan lain-lain. Tapi untuk ini berbayar ya. Ini juga jalan akses kalau misalkan kita mau ke Teens Club dari area Salak Bar and Lounge. Jadi bisa diakses dari dua arah ya. Di area luar juga ada activity seperti naik kuda, naik andong, dan juga ATV. Jam 3 lebih dikit tramnya jalan. Jadi tram ini tuh jadwalnya ada di pagi dan sore hari. Rutenya dari hotel ke Deer Park terus ke Flower Garden. Di masing-masing pemberhentian itu akan dikasih waktu 15 menit. Di tram yang kita naikin tuh juga udah disediain beberapa makanan seperti sayuran untuk makan rusa dan kelinci, dan juga ada biji-bijian untuk kasih makan bebek. Sampai di pemberhentian pertama di Deer Park. Begitu turun tram langsung antri minta sayuran dulu ke driver sebelum masuk ke area Deer Parknya. Di sini ternyata ada mini playgroundnya juga. Pas datang rusanya tuh udah pada melingkar nyamperin nunggu buat dikasih sayuran. Duh, ini tuh lucu banget sih. Tadi aku hitung rusanya ada 3 ekor di sini. Setelah kasih makan rusa, masuklah ke area kelinci. Di sini kita juga bisa kasih makan, tapi memang kelincinya tuh nggak dikeluarin dari kandang. Jadi ya kasih makannya seadanya aja. Setiap kandang itu selalu ada isinya entah 1 ataupun 2 ekor kelinci. Sebenarnya overall untuk size di area ini tuh nggak terlalu besar, tapi oke lah untuk bikin anak-anak senang. Setelah 15 menit tramnya datang lagi dan kita berangkat ke Flower Garden. Oh ya, kalau misalkan tadi kita sewa skuter itu bisa dipakai juga ya untuk ke area Vimala Hills ini. Jadi kita bisa ke Deer Park dan Flower Garden pakai skuter. Sekarang kita udah mau sampai ke area Flower Gardennya. Begitu sampai dan turun dari tram, mata tuh langsung rasanya bening banget ya lihat view yang ijo-ijo kayak gini. Kalau di sini sih meskipun nggak ngapa-ngapain, cuma lihat view sambil nikmatin udara sore itu juga udah menenangkan sekali sih ya. Di sini kita juga bisa sambil kasih makan bebek. Di area atas itu ada rumah burung dan kita juga bisa lihat ada beberapa jenis ekor ayam yang ada di sini. Selain ayam, kita juga bisa lihat ada burung merak juga loh, dan ini tuh banyak banget ya jumlahnya. Jadi kalau misalkan kalian kesini tuh nggak cuma bisa lihat view tamannya, tapi kalian juga bisa lihat ada beberapa hewan unggas yang ada di sini. Meskipun ada beberapa fasilitas yang belum sempat dilihat karena emang cuacanya tuh kurang mendukung soalnya hujan terus, tapi sejauh ini puas banget sih staycation di Pulau Mentjawi. Kalau ditanya mau balik lagi atau enggak, mau banget sih. Tapi mungkin nextnya maunya nginepnya agak lebih lama ya supaya lebih puas. Terima kasih udah menonton video ini dan sampai jumpa di staycation berikutnya. Bye bye.